Indosuria telah menyiapkan skema pengembalian dana nasabah, terutama untuk nasabah lansia dan yang sedang sakit atau menjalani pengobatan. Sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosuria Cinta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Oleh karena itu, sebagai bentuk etikat baik dan moral obligasi, saya hadir di ruang rapat kreditur pada hari ini. Ya, sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus, dari hati yang paling dalam, saya mau minta maaf. Beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu, sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya, kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah, itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Selamat siang teman-teman dan penonton Quotient TV. Di dalam video kali ini saya ingin objektif dan bukan hanya menunjukkan sisi gelap Polri, tapi saya juga ingin mengungkapkan sisi baiknya. Judul video saya ini adalah Setitik Cahaya dalam Kegelapan Polri, di mana saya ingin menunjukkan contoh sosok jenderal dan pimpinan Polri yang berani, mempunyai nyali dan siap mengotori tangannya untuk membersihkan oknum di internal Polri. Siapakah sosok tersebut? Akan saya jelaskan di video ini. Kasus Indosuria adalah kasus penipuan skema Ponzi terbesar yang berhasil menarik dana 106 triliun rupiah berdasarkan data PPATK yang dikemukakan jaksa penuntut umum. Tentunya dengan kekuatan uang yang besar, kriminal mampu menggunakan sogok atau suap, serta menyewa pengacara terbaik untuk melakukan pembelaan dan agar lolos dari jeratan hukum. Berikut adalah lika-liku sulitnya penanganan kasus Indosuria. Pertama, penanganan LP yang lama selama 2 tahun jadi tersangka, namun tidak ada penahanan. Bareskrim Mabes menjadikan Henry Surya tersangka di bulan April 2020. Ketika kabar reskrim masih dijabat oleh Lisio Sigit, sehingga pelaporan pidana di bulan Februari 2020, Tipideksus yang dipimpin oleh Brigjen Helmi Santika, dalam waktu 2 bulan langsung menetapkan 3 orang tersangka. Henry Surya, Jun Indria, dan Suwito Ayu. Walau ditetapkan tersangka dalam penanganan zaman Brigjen Helmi Santika sebagai Direktur Tipideksus, para tersangka
Henry Surya dan kawan-kawan tidak ditahan. Di sini timbul ada dugaan permainan oknum, di mana diduga ada pertemuan beberapa orang maklar kasus dengan Brigjen Helmy Santika membahas skema penanganan LP Indosuria. Lalu kedua, modus PKPU sebagai alasan untuk menghapus pidana. Dalam kasus Indosuria, tak lama setelah pelaporan pidana diajukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang di PN Jakarta Pusat. Pengajuan PKPU ini sering dijadikan modus oleh perusahaan pelaku gagal bayar atau perusahaan investasi bodong untuk menghindari jeratan pidana yang diajukan para korban Indosuria. Bahkan pengacara yang pro PKPU beralasan bahwa para korban yang mengambil jalur pidana bertujuan untuk merusak dan mengganggu jalannya homologasi. Padahal secara hukum jelas proses pidana dan perdata dapat jalan bersamaan dan keduanya merupakan hak korban untuk dipilih mana jalur yang mau ditempuh. Oke, mari kita lihat berita dari Media Republika tanggal 3 Juni 2021. Ini judulnya anggota KSP Indosuria ancam pihak yang ganggu homologasi. Mari kita baca isinya. Anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria mengancam pihak-pihak yang mencoba memprovokasi dan merusak jalannya proses homologasi dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Bisa saja kami laporkan ke polisi, karena sejauh ini KSP Indosuria berkomitmen, jadi apalagi yang harus dikomplain? Sebaiknya memberikan kesempatan kepada Indosuria untuk melaksanakan tugasnya. Mereka mau bayar cicilan ke kami, kata anggota KSP Indosuria, Carolina, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, tanggal 2 bulan 6. Untuk diketahui, putusan homologasi perdamaian nomor 66 garis miring PDT-SUS PKPU 2020 garis miring PN Niaga Jakarta PSC tertanggal 17 Juli 2020 menegaskan secara hukum perdamaian antara KSP Indosuria Cipta dan seluruh kreditor baik yang ikut dalam proses PKPU atau tidak telah mengikat. Dalam kurung video pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Kuasa hukum KSP Indosuria Hendra Wijaya sebelumnya mengatakan upaya kasasi yang diajukan anggota yang berkeberatan terhadap homologasi telah ditolak oleh MA. Hendra juga telah menerima surat putusan tersebut pada 27 Januari 2021. Surat dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan pemberitahuan dan salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13488A garis miring PDT-SUS Pilot garis miring 2020 Jo titik nomor 66 PDT-SUS PKPU garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta PST. Oke. Nah, jadi kubu yang pro PKPU beralasan bahwa adanya homologasi dalam proses PKPU berarti udah ada perdamaian yang final dan yang mengikat. Ini dijadikan tujuan untuk menghindari jeratan pidana. Ada beberapa ahli pidana menyatakan apabila ada putusan pengadilan perdamaian homologasi, maka pidana tidak bisa lanjut. Menurut pihak yang pro pidana termasuk LQ, itu adalah opini yang salah. Pertama adalah pengembalian ganti rugi, bukan penghapus pidana sebagaimana diatur di KUHP. Kedua adalah perdamaian dalam homologasi, bukanlah restoratif justice sebagaimana diatur Perkap mengenai perdamaian secara pidana. Dalam homologasi, perdamaian dilakukan dan biasanya ganti rugi dibayar bertahap. Juga dalam perkara investasi bodong, diketahui tidak ada homologasi yang berhasil dibayarkan sampai lunas.
Akhirnya pembayaran macet dan terjadi kepalitan. Sehingga sering PKPU dianggap sebagai modus untuk menunda atau mengulur waktu saja oleh oknum pelaku investasi bodong. Dalam hal Indosuria juga hingga saat ini pembayaran homologasi tersendat. Selain jumlah cicilan tidak sesuai dengan skema pembayaran, juga mandek pembayarannya dengan alasan ada pelaporan pidana. Jadi bisa dilihat contoh adanya media online yang menerbitkan berita bertujuan untuk menakuti pihak yang pro pidana dengan dianggapnya menghambat homologasi. Bisa terjadi karena uang yang ditipu mencapai 106 triliun. Lalu ketiga, menggunakan pengacara-pengacara terbaik untuk pembelaan. Indosuria dalam melakukan pembelaan mempunyai sumber-sumber yang tak terbatas. Sehingga mereka mampu membayar dan menyewa pengacara-pengacara terbaik. Henry Surya bahkan pernah menggandeng Junifer Girsang dalam press conference untuk menenangkan para korban gagal bayar Indosuria. Diketahui secara umum bahwa Junifer Girsang ini adalah salah satu pengacara terbaik. Selain cerdas, beliau punya koneksi karena saudarinya Junimart Girsang juga adalah anggota DPR dari fraksi PDIP. Partai pendukung pemerintah. Tentunya manuver lawyer-lawyer terbaik ini berhasil menahan laju kasus hukum pidana. Sehingga setelah Junifer Girsang mundur sebagai pengacara Henry Surya dan adanya pergantian pimpinan Tipidexus, setelah laporan LQ ke Propam dan rencana gugatan terhadap oknum Polri, barulah kasus Indosuria jalan lagi. Keempat, pelaporan pidana balik kepada lawyer yang mewakili para korban. Indosuria dalam upayanya berusaha dan telah menjerat kuasa hukum yang mewakili para korban. Yang pertama adalah advokat Sukisari, SH, yang dilaporkan polisi oleh Indosuria dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sukisari akhirnya divonis 3 bulan percobaan di PN Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik. Yang kedua adalah ayah saya sendiri, pengacara Alvin Lim yang dilaporkan polisi oleh Henry Surya di Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik pula. Namun, pelaporan polisi Henry Surya terhadap Alvin Lim tidak berjalan karena laporan polisi yang dilaporkan Alvin Lim sudah menetapkan Henry Surya sebagai tersangka dan bahkan Henry Surya sudah ditahan dan dituntut 20 tahun penjara oleh JPU. Yang diucapkan ayah saya bukan pencemaran nama baik, melainkan fakta dalam materi proses hukum pidana. Lalu kelima, modus P19 mati oleh oknum kejaksaan, di mana Henry Surya sempat sekitar 1 minggu lepas demi hukum. Karena habisnya masa penahanan 120 hari, modus P19 mati ini adalah adanya petunjuk jaksa berisi agar polisi memeriksa seluruh korban di Indonesia sejumlah 14.600. Yang mana tentunya jika dilakukan akan memakan waktu belasan tahun dan terjadi kadaluarsa penuntutan. Atas adanya modus P19 mati ini, LQ mengadakan demo di depan Mabes dan Kejaksaan Agung. Protes adanya upaya lepas Henry Surya. Dampak demo akhirnya Menko Polhukam bersuara dan meminta agar kepolisian dan kejaksaan berkoordinasi agar penjahat investasi bodong tidak lolos jerat pidana. Disinilah gelapnya institusi Polri ada setitik cahaya terang, di mana Kabarreskrim Komjen Pol Agus Andrianto buka suara dan komitmen akan menangkap kembali Henry Surya dan meminta agar korban membuat LP baru. Maka ayah saya Alvin Lim segera membuat LP nomor 0204-4 SPKT Barreskrim 27 April 2022 dan melaporkan Henry Surya, Surya Effendi, Natalia Chandra, dan 12 direktur Indosuria
Dalam waktu singkat, Kabarreskrim melaksanakan janjinya dan Henry Surya ditangkap. Nah, sekarang mari kita lihat berita dari Tribun tanggal 28 Juni 2022. Berjudul Kabarreskrim perintahkan penyidik Polri tangkap dan tahan kembali bos KSP Indosuria, Henry Surya. Memang hal biasa untuk polisi menangkap penjahat. Tapi apa yang luar biasa dalam hal Kabarreskrim? Perlu kita akui bahwa Henry Surya dan Indosuria memiliki sumber 106 triliun. Tentu uang triliunan membuat beberapa oknum aparat penegak hukum bisa tersilaukan dan tidak kuat iman. Contoh, di kejaksaan bisa muncul P19 mati dalam petunjuk kejaksaan kepada Tipideksus. Sehingga Tipideksus harus melepaskan Henry Surya ketika masa penahanan 120 hari habis. Orang awam mungkin akan menduga bahwa polisi bermain dengan Henry Surya. Padahal lepasnya adalah karena ulah P19 mati. Sehingga Polri tidak mungkin bisa menyelesaikan petunjuk kejaksaan tepat waktu. Nah, disinilah dimana menurut saya Komjen Agus Andrianto memiliki integritas dan keberanian yang luar biasa. Kenapa beliau memiliki integritas? Saya yakin 1000% Kabarreskrim tentu bersih dan tidak ada main atau terima suap dalam kasus Indosuria. Karena berani menahan kembali Henry Surya. Keberanian beliau juga luar biasa karena Kabarreskrim memberikan ultimatum di media massa dan dalam waktu 7 hari beliau benar melaksanakan apa yang diucapkan. Ini benar-benar sikap pemimpin dan gentleman sejati. Bandingkan dengan Kapolri yang dalam beberapa kesempatan mengucapkan akan menangani kasus investasi bodong, namun sampai sekarang para korban mahkota yang udah 3 tahun berjalan tidak kunjung ada kepastian hukum. Dalam hal kepemimpinan, jujur saya salut akan kepemimpinan Kabarreskrim Agus Andrianto. Jenis pimpinan seperti inilah yang mampu membenahi internal Polri, yang berantakan dan membasmi mafia-mafia papan atas. Namun kenyataannya dalam real life, polisi yang baik dan luar biasa akan difitnah dan disingkirkan oleh pihak mereka sendiri. Terbukti dengan adanya isu suap 6 miliar oleh Ismail Bolong yang katanya diproses oleh Divisi Propam. Perlu diketahui bahwa bukan Kapolri yang desak agar kasus Verdi Sambo diproses, melainkan adalah Kabarreskrim Agus Andrianto. Kabarreskrim tahu dan sadar jika dibiarkan maka reputasi Polri akan ambruk sehingga beliau memerintahkan penyidik untuk mengusutnya. Padahal Kapolri masih ragu-ragu dan masih mikir-mikir. Kapolri ragu menindak kasus Duren 3 walau sudah ada perintah presiden. Diduga karena Kapolri tahu Verdi Sambo selaku Kadif Propam kemungkinan memiliki borok para petinggi Polri termasuk Kapolri. Namun Kabarreskrim tanpa ragu menindak dan sangat tegas karena beliau tahu beliau sendiri bersih terlepas dari gosip yang beredar. Biar saya sedikit memberikan opini dan pandangan saya dalam dugaan suap Kabarreskrim. Pertama, ada dugaan yang membocorkan adalah dari oknum penjahat pembunuh polisi. Ini perlu diwaspadai karena dalam grup Sambo tentunya ada dendam dan sakit hati karena diproses hukum oleh Kabarreskrim. Kedua adalah waktu dikeluarkannya gosip itu yaitu setelah terjadi kasus Sambo. Pertanyaannya jika memang Kabarreskrim bersalah menerima suap dan ada bukti valid, kenapa Sambo dan Karopaminal Hendra Kurniawan tidak menindaklanjuti? Berarti jelas bahwa Propam dalam hal ini tidak efektif dan bisa jadi diduga malah ikut terima suap. Disinilah keanehannya. Ketiga adalah dugaan motif beredarnya suap Kabarreskrim adalah ketika institusi Polri sedang ada kekacauan dan kemungkinan pergantian kabinet termasuk. Mungkin Kapolri akan diganti dan tentunya kandidat terkuat sebagai Kapolri baru adalah Komjen Agus Andrianto.
Nah, motif isu suap ini diduga digaungkan agar Kabar Eskrim tidak dipilih sebagai calon Kapolri. Tentunya ini adalah strategi yang licik. Jika Kabar Eskrim jadi Kapolri, saya yakin beliau akan membersihkan Polri dari para pendukung Sambo dan membasmi oknum Satgasus. Saya harap Presiden bisa cermat melihat situasi ini, apalagi dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kasian polisi baik dihajar oleh oknum mafia dalam internalnya sendiri. Kapolri pun yang seharusnya membela justru malah kebingungan dan seperti biasa memilih tidak ada tindakan. Sikap kepemimpinan sejati adalah berani mengambil keputusan, terutama keputusan sulit untuk membenahi oknum internal. Hal ini saya lihat tidak dimiliki Kapolri dan hanya ada pada Kabar Eskrim. Agus Andrianto. Opini ini bukan hanya pendapat saya seorang, tapi mayoritas korban Indosuria juga sudah melihat langsung dan merasakan dampak positif, keberanian dan kinerja Kabar Eskrim. Di mana Jenderal Bintang 3 dengan gagah menggaungkan perang melawan penjahat skema Ponzi terbesar di Indonesia di media massa secara terbuka. Ini Jenderal Polri bernyali tinggi. Biasanya memang patut diakui kinerja kepolisian saat ini sedang terpuruk. Namun saya ingin secara objektif juga menyemangati bahwa masih ada Polri yang baik menurut saya. Pastinya Agus Andrianto bukan polisi sempurna. Namun di mata saya dan masyarakat korban Indosuria, beliau mempunyai integritas dan keberanian. Dan nyali, bahkan di atas Kapolri. Mari kita dengarkan perkataan wakil dari korban Indosuria kepada Kabar Eskrim sebagai berikut. Oke, Om. Jadi nanti di sini ditambahin, ini nanti di-cut. Ditambahin video kesaksian korban Indosuria dari video kemarin itu. Kalau misalnya ada yang ngomong Kabar Eskrim itu top lurus, punya integritas gitu-gitu, yang dari mereka nanti ditampilin di sini, terus yang bagian aku ngomong ini di-cut. Oke. Jika Polri beruntung, maka kita akan melihat Kabar Eskrim menjabat Kapolri. Walau kemungkinan tipis karena digoyang oleh gosip suap. Untuk polisi lainnya, saya belum melihat ada yang berani terang-terangan menentang penjahat. Apalagi penjahat investasi bodong yang memegang duit banyak. Kebanyakan diem aja. Saya tegaskan bahwa baik saya maupun ayah saya tidak kenal dengan Kabar Eskrim dan belum pernah ketemu beliau. Opini ini adalah opini saya secara objektif dari apa yang saya lihat langsung tindakan Kabar Eskrim dalam melawan penjahat. Tanpa Agus Andrianto, maka kasus Ferry Sambo belum tentu bisa dibongkar secara maksimal. Bukannya mendapat apresiasi dan kehormatan, beliau malah mendapatkan gosip kasus suap. Sungguh sedih nasib polisi baik dan polisi yang hebat. Saya yakin dan saya turut mendoakan agar beliau terus berjuang selama masih menjabat. Jenderal Agus Andrianto, walau Anda digosipkan, teruslah berjuang, masyarakat pasti akan mendukung. Anda adalah setitik cahaya terang di kegelapan institusi Polri. Selamat datang kembali di YouTube Question TV. Perkenalkan, nama saya Kat Victoria Lim dan saya sekarang sedang bersama dengan korban Indosuria. Bisa perkenalkan diri? Saya Riani, korban Indosuria. Saya Jeffrey, korban dari Indosuria juga. Saya Tommy, korban Indosuria juga. Bapak Ibu udah berapa lama? Dari kapan berjuang dalam kasus Indosuria ini? Mau 3 tahun ya, Februari. Betul. Mau 3 tahun. Februari ini 3 tahun. Dengan terjerat di dalam kasus Indosuria ini, apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Sangat mempengaruhi. Sangat amat menyusahkan semua orang, yang termasuk ya, di dalamnya Indosuria. Menyusahkan seperti apa? Iya, kan istilahnya begini.
uang itu kan kita cari ditabung dengan harapan kan kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari. Bukan nyaman ya, tetap mencari uang kan. Tetapi kan kalau yang sakit, kebutuhan sekolah, kebutuhan mendadak namanya selama hidup, dan pada waktu kejadian ini benar-benar seperti menurut saya quote unquote pas awalnya COVID ya. Nah itu yang benar-benar kan COVID semuanya stop. Ya, nah itu yang membuat kita tuh semua susah, bisnis susah, PPKM, apa namanya yang lockdown apapun. Nah itu menurut saya membuat kita Bisnisnya semua bukan susah, stop. Bisnisnya stop. Bukan susah lagi. Jadi apalagi ditambah dengan kita nggak bisa ngambil uang kita di Indosuria kan. Betul. Apakah menurut Bapak Ibu aparat penegak hukum kinerjanya sudah bagus dalam menangani kasus Indosuria? Kalau LP1 sih sudah memuaskan, tapi belum puas juga sih, karena selaku owner pendiri Indosuria Group, Pak Surya Effendi itu belum diperiksa sebagai terlapor. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya kinerja hukum di Indonesia baik. Ya, kita juga apresiasi dengan Pak Kaba yang dengan berani tegak lurus untuk membasmi hal-hal yang quote unquote untuk melindungi masyarakat. Ya, quote unquote dalam arti yang miring-miring gitu ya. Jadi kan kita harus dilindungi kalau menurut saya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus Indosuria Space yang menyusahkan begitu banyak orang, menurut saya harus dicek aliran dana itu sebenarnya kemana, uang itu kemana gitu kan. Indosuria itu berumur 30 tahun ya kalau nggak salah. Kalau salah Indosurianya berdiri tahun 1949. Nah, jadi kan didirikan oleh Pak Surya Effendi. Pak Surya Effendi, betul. Kan kita harusnya mempunyai kepercayaan dengan 33 tahun itu. Dan grupnya grup besar. Nah, kan uangnya nggak mungkin hilang lenyap seperti itu. Berarti kan harus pemegang saham, PT-PT lain yang harus dicek menurut saya. Aliran-aliran dana itu dialihkan kemana saja, dan orang-orang yang ada namanya di dalam PT itu kan harus diperiksa, ditanyakan kenapa, kemana. Nggak bisa cuman oh iya nggak ada urusannya, kan bukan itu ya. Kalau yang kita lihat secara awam kan kok cuman Pak HS aja yang ditanya-tanya, yang lainnya kok nggak ada ya. Jadi masih mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, tapi juga pengen mereka untuk melakukan lebih lagi gitu. Pasti dong, karena kan kita secara orang awam kan nggak bisa bergerak apa-apa, cuma bisa melaporkan kan. Kalau ada apa-apa yang tidak ada keadilan, betul ya Pak Jeffrey. Betul. Jadi kita harus melapor kan, seperti kita melaporkan kejadian Indosuria. Betul. Jadi masih tetap berharap. Harapannya sangat besar terhadap Pak Kaba untuk membantu kita kasus Indosuria supaya bisa diusut tuntas dan TPPU-nya juga bisa jalan. Jadi aset-aset yang belum ketahuan itu bisa segera disita, dilacak. Disita. Tapi kemarin baru-baru ini kan ada berita yang dituduh ya, Kabar Eskrim dituduh menerima suap tambang ilegal itu. Saya sih tidak percaya, karena kan Pak Kabar Eskrim itu kan selalu mendukung korban-korban. Contohnya korban-korban Indosuria, Pak Andi Surya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Pak Kabar Eskrim itu nggak mungkin dong makan dana ilegal. Ya, kalau di pihak saya melihatnya hukum dan keadilan Indonesia harus ditegakkan. Kalau berita-berita lain, karena kita tidak tahu bukti, jadi kita bukan tidak mengikuti berita, tetapi kita mau melihat ini buktinya. Gitu. Yang sekarang kan buktinya Pak HS sudah ditetapkan sebagai terdakwa, gitu kan. Jadi kan tinggal hal-hal lainnya yang sedang kita jalankan, dilaporkan oleh LQ Law Firm, bahwa mungkin yang tadi Pak Jeffrey bilang TPPU ya, TPPU. Itu jadi dana-dana itu mengalirnya kemana? Iya, kenapa di kasus Indosuria, di LP Indosuria ini yang berhubungan dengan Indosuria itu TPPU-nya kalau menurut saya kok kurang jalan begitu. Sedangkan misalkan kasus serupa mungkin yang tergolong investasi bodong seperti kasusnya IKA atau DS
Itu TPPU-nya kok cepat sekali gitu, asetnya di mana-mana ada, ditangkap sampai pacarnya Ika dan orang tua dari pacarnya si Ika ditangkap, ya kan, ke Kabarreskrim kalau nggak salah ya. Ya kan? Itu sedangkan ini saudara HS yang punya keluarga juga, istrinya, anaknya, atau mungkin papanya yaitu Pak Surya Effendi kemana gitu. Iya. Dan ini Indosuria juga bukan hanya itu, bukan hanya keluarga aja. Kita kan ada marketingnya masing-masing untuk sebelum masukin dana ke Indosuria. Nah, sekarang marketingnya kemana? Kenapa marketingnya nggak ada yang ikutan ditangkap sebagai tersangka juga? Ya, dan yang kita dengar marketingnya selalu alasannya sama ya. Oh, saya juga korban. Tapi kalau dicek di list korban, nggak ada namanya. Oke, jadi kesimpulannya terlepas dari kasus-kasus lain yang ada, masih tetap berharap dan percaya ya kalau misalnya Kabarreskrim itu tetap lurus dan berintegritas. Tapi juga ingin agar yang terlapor itu juga diperiksa lainnya kayak keluarganya gitu kan, ya, istrinya gitu. Ingin mereka juga diperiksa gitu, terlapornya banyak dan direksi lainnya juga. Menurut saya secara logikanya, hukum itu kan logika ya. Kita orang awam dari nggak ngerti sampai ke ngerti karena kasus Indosuria ini. Jadi secara logikanya memang harus semua yang terkait itu diperiksa, yang ada namanya, keluarganya. Karena waktu kita transfer juga rekeningnya tuh banyak sekali loh. Karena waktu kita melapor juga ditanyanya tuh kita seperti bukan korban ya, seperti kita tuh terdakwa waktu kita melapor. Betul. Jadi kan kalau ini harusnya ditanyanya sama seperti kita mengalami apa waktu kita lapor ke Kabarreskrim. Jadi mau diperiksa juga aliran dananya kemana-mana aja kan. Pasti. Bisa dari kan ayah, istri, siapa tahu mereka juga menerima dari yang betul. Oke. Betul. Kemarin yang di laporan pertama ke Indosuria itu kan ada yang aset disita sama polisi tapi di surat dakwaan nggak ada. Nah, tanggapannya gimana? Pak Jeffrey? Aset yang nilainya kayak 200 miliar oh iya itu ya. Singapura itu ya. Saya juga heran sih kenapa ya itu kan barangnya besar. Kenapa dengan barang sebesar itu bisa hilang dan nilainya fantastis lalu asetnya dikemanain gitu kan. Maksudnya ya tersebut tuh berlayar kemana atau memang masih di Indonesia. Harusnya barang sebesar itu kan keluar masuk nggak mudah gitu kan, walaupun itu mungkin di perairan ya. Iya, dan kalau nggak salah penjualnya itu dipanggil ya ke pengadilan kalau saya baca di berita. Nah, salah yang beli itu Indosuria Anti Finance yang beli, mau PT Indosuria Anti Finance. Betul, yang beli itu PT Indosuria Anti Finance dan penjualnya 200M kalau nggak salah, 200M. Senilai 200M. Jadi pertama kalau nggak salah di beritanya pertama beli, terus setelah itu mereka melakukan lalu beli yang kedua. Ganti yachtnya lebih gede. Ganti yacht yang lebih besar yang namanya dedak. Berarti kan di situ kan juga ya. Mungkin sudah terbukti juga ya kalau itu TPPU kan harusnya kan ini dana kita sebagai nasabah kenapa dibelikan ya? Iya betul, penjualnya tuh dipanggil tuh di pengadilan, ada kok di beritanya. Itu yang kita baca sebetulnya. Oke. Itu belum disita loh di AP pertama, kayak berharap yacht itu disita di AP kedua karena menyangkut PT Indosuria Anti Finance. Iya, karena pembelinya Indosuria Anti Finance. Sekarang kan ayah aku Alvin Lim udah ngelaporin Indosuria Anti Finance kan di LP kedua. Jadi kan terus juga udah Indosuria udah tersangka. Nah, jadi harapan Bapak Ibu apa gitu di yang laporan kedua kali ini gitu, misalnya biar nggak terjadi seperti waktu itu yang di pas AP pertama kan aset-asetnya bisa hilang gitu. Maksudnya apa harapan di yang laporan harapannya ya kedua tentunya ini? Aset-asetnya secara keseluruhan bisa disita dan nilainya tidak ada yang di markup karena salah satu contohnya mungkin sekarang aset sitaan mungkin list aset sitaan kurang lebih 2 triliun itu sudah di markup mungkin 2 atau 3 kali lipat nilainya dari nilai aslinya gitu. Salah satunya harapannya itu mungkin Bu ya, mau nambahin. Sebetulnya yang kita harapkan adalah kejujuran.
Karena hukum di Indonesia itu cuma mengandalkan ketegakan dari Pakaba. Karena kita sebagai orang awam di sini kan kalau ada apa-apa yang lapor. Kalau yang dilaporkan juga pasif kan gimana mau ngelapor ke siapa ya? Gitu kan. Itu pemikiran saya sebagai orang awam yang nggak ngerti hukum. Jadi kalaupun dibilang ini harganya yang tadi Pak Jeffrey bilang di markup, ya kita lebih bingung lagi gitu. Itu bagaimana ya, salah satu terjadinya? contohnya mungkin aset terbesarnya yang kemarin di list di publik adalah gedung. Senilai katanya di media itu 1,2 triliun di Ya, gedung di Indosurya, Tamrin. Indosurya ya, gedung Ya. Indosurya ya. Padahal mungkin kalau kita cek sama orang properti, gedung Indosurya itu paling nilainya 300 miliar aja. Iya, Bukan 1,2 triliun. Nah, itu kan udah kali 4 betul. dengan satu aset aja. Itu aset betul. Iya. Kalau saya sih berharap piutang industri anti finance itu disita, Pak. Oh, masih ada piutang berarti Iya. kan? Kalau piutang di laporan keuangan tahun 2020 ya. Iya. Itu ada 1,8 1,8 triliun. triliun piutang. Berarti kan harusnya bisa membantu mengembalikan dana nasabah ke korban-korban. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu masih tetap optimis, masih semangat untuk di kasus ini? Saya optimis karena hukum Indonesia harus ditegakkan. Kalau kejadian ini yang begitu heboh dengan korban begitu banyak, 23.000 atau 16 triliun kerugian pada awalnya itu yang kita dengar ya. Kalau ini tidak bisa ditegakkan dan kalah dengan kasus-kasus lain yang jauh lebih kecil dan ini nggak kedengeran, kita orang awam cuma bisa bersedih dan bertanda tanya dengan hukum di Indonesia. Betul. Kenapa hukum di Indonesia tajam ke bawah? Betul. Jadi sebetulnya kita mulai merasakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Tapi itu kan kata-kata Pak Kapolri ya yang kita baca. Nah, itu kita harusnya kita tengking dan kita buktikan bahwa itu tidak benar. Siapa salah ya harus ada konsekuensinya. Kebenaran selalu menang menurut saya. Jadi kami masih percaya sebagai korban untuk melihat kebaikan dan kemajuan hukum di Indonesia ini ditegakkan demi keadilan dan masa depan di Indonesia. Betul. Setuju. Oke, jadi sebelum video ini berakhir ada yang mau ditambahkan lagi? Saya berharap Pak Kabar Reskrim memeriksa para terlapor yang di dalam MP 204 itu. Yang pertama adalah Pak Surya Fendi, yang kedua Pak Bu Natalia Tanda. Apakah dua orang itu patut diduga menerima aliran dana dari Pak Hendri Surya. Dan harapan saya adalah piutang industri anti finance itu disita untuk dikembalikan kepada korban. Dan saya mendukung Pak Kabar Reskrim untuk menegakkan keadilan demi masyarakat. Terima kasih. Jadi Bapak tetap ingin Pak Kabar Reskrim lurus ya, tetap lurus, betul. Dan juga ingin terlapor lainnya seperti yang terlapor di situ, ayahnya, istrinya, direksi lainnya diperiksa semuanya ya, karena Betul. diduga ada aliran dana ke sana bisa. Iya, patut diduga. Baik. Ada lagi? Kalau saya, karena harapan kita satu-satunya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia betul-betul mengharap. Karena kalau sering saya lihat di media bahwa kepercayaan masyarakat sebetulnya simpel sekali kita sebagai orang awam. Buktikan bahwa aparat penegak hukum itu bisa membuktikan, dan dengan bukti action kita masyarakat akan percaya, pasti langsung percaya. Jadi jangan melakukan pembohongan gitu, karena dengan sosial media yang sekarang itu kita tuh bisa sekali mengakses. Saya tidak menuduh bohong ya, tapi maksudnya masyarakat sekarang dengan sosial media itu menjadi lebih pintar, lebih cermat, lebih bisa mengakses banyak informasi. Jadi
tolong tegakkan demi masa depan negara kita, karena satu-satunya dasar yang sangat diharuskan ya, dasar itu kalau hukum nggak ada ya kita menjadi kayak hidup di hutan belantara yang tanpa hukum, tanpa aturan, betul, bahaya sekali kan itu. Jadi oh ya kalau gitu saya melakukan kesalahan, oh nggak apa-apa, gampang, saya melakukan kesalahan gampang gitu. Mungkin Pak Jeffrey ada yang tambahkan? Tambahan dari saya mungkin ya, harapannya mungkin sebentar lagi kan mau ada putusan sidang ya. Iya. Ya, putusan Betul. sidang. Jadi harapan kita mungkin dari kita untuk Pak Kabar Eskrim bisa membantu supaya jalannya persidangan ini lebih mulus lagi gitu ya. Dan berpihak kepada korban. Berpihak begitu. kepada korban, bukan berpihak karena memang kita memang korban. Sebenarnya kalau disebut berpihak ya rada nggak adil juga ya, karena kan kita korban ya, nggak ada memihak. Maksudnya berpihak kepada kita, kepada Betul. kita Ya, dan ya. hakimnya juga Berpihak kepada kasihan kita. kepada korban-korban ini supaya Betul. aset-asetnya itu bisa dikembalikan kepada kita. korban. Nah, betul. Dan Iya. dengan cara yang sangat simple, mudah, tidak Iya. terlalu banyak departemen yang ikut campur gitu kan. Iya. Kita sebagai masyarakat cuma mintanya oke, action. Mhm. Gitu, jangan kebanyakan teori, udah kelamaan 3 tahun, Iya, betul, udah kelamaan 3 tahun. kelamaan, betul-betul. Ini Iya, jadi jadi- seperti settingan yang menurut kita sudah cukup capai menunggunya. Oke. Kemarin tuh kan ada ya di PN Jakbar, jaksa ngajuin 40 T buat Betul, aset betul. sitaan 40 T. Nah, Itu tapi asetnya aset tidak bergerak yang tidak disita sama Pak Hakim. Alasannya untuk ke PKPU, tapi kalau kita lihat di dalam list PKPU itu tidak ada aset 40 triliun. Cuma tidak ada aset 40 triliun yang disita oleh PKPU. Mengapa Pak Hakim itu tidak mau mengabulkan aset sitaan 40 triliun itu? Mengapa? Apakah ada permainan di Pak Hakim? Kalau itu mungkin kalau disebut ada permainan dengan para hakim kita kurang paham. Tapi intinya kalau memang ada betul 40 T, coba tolong dimasukkan kepada laporan yang sedang berjalan ini. Jadi mungkin bisa cukup untuk membayar kepada korban-korbannya yang sebegitu banyak. Jumlahnya Lebih lebih dari dari cukup. Itu pun tanpa dihitung bunga berbunga loh. Udah 3 tahun. Perusahaannya cukup banyak ya kalau kita. Atau mungkin boleh disebutin cek. nama-nama perusahaannya Pak Tommy mungkin. Ya. Yang pertama perusahaan PT Industri Anti Finance kan kalau kita lihat di sidang kemarin kan terjadi pembelian MTN dari pembelinya koperasi, penjualnya PT Industri Anti Finance. Koperasi siapa? Koperasi Simpan Pinjam Indonesia Cipta. Nah di mana kan pembelinya kan koperasi Simpan Pinjam Indonesia Cipta, penjualnya Industri Anti Finance. Kalau kita lihat kemarin di sidang, nah otomatis kan ada aliran dana koperasi mengalir ke Indonesia Anti Finance. Sebaiknya memohon Pak Kabar Eskrim memeriksa para tapo-tapo ini, apalagi kalau kita lihat dalam susunan akte pendirian Indonesia Anti Finance itu pemegang saham utama adalah Pak Surya Effendi selaku komisaris utama. Masa sih Pak Komisaris tidak mengetahuinya? Dan yang PT Yugen ya. Nah, yang kedua PT Yugen Bertumbuh Sekuritas. Kalau kita lihat di dalam website internet ini, pemegang saham utamanya adalah juga Pak Surya Effendi ya. Pak Surya Effendi juga. Pak Surya Effendi juga. Dengan nilai kepemilikan 19 triliun 633 miliar 333 juta. Apakah patut diduga ini PT Yugen Bertumbuh Sekuritas ini menerima aliran dana dari Koperasi Simpan Pinjam Indonesia Cipta? Saya sih berharap korban berharap para Kabar Eskrim ini memeriksa PT Yugen Bertumbuh Sekuritas dengan yang pemilikan Pak Surya Effendi ini cukup signifikan, apalagi dia menjabat sebagai komisaris utama. Kalau kita lihat kan komisaris utama itu adalah pemegang saham utama, pengendali.
Kalau kita lihat Indonesia Refiners, pemegang saham utama tadi menurut aktenya adalah Pak Surya Effendi dengan punya pemilikannya 928 miliar 929 miliar. Bukan triliun. Hampir 1 P. Ya. Kalau kita lihat sebelum kejadiannya gagal bayar itu Pak Hendy Surya masih memegang pemilikan di Indonesia Refinance sebesar 350 M 800 juta. Setelah gagal bayar, partisipasi pinjam, sahamnya Pak Hendy Surya itu tidak ada, 0. Pak Surya Effendi bertambah gemuk pemegang sahamnya. Nah, apakah patut diduga Jumlahnya menjadi berapa? 928 miliar 352 juta 200 ribu dari sebelum gagal bayar. Kalau kita lihat akte pendidikannya itu 577 miliar 645 juta, artinya ada kenaikan signifikan setelah gagal bayar operasi simpan pinjam Indika Cipta. Nah, saya berharap nih Pak KBSK memeriksa pendiri Industria Group yaitu Pak Surya Effendi, karena ini ada data-datanya di akte pemegang saham di PT Indika Finance maupun di PT Yugen Bertumbuh Sekuritas yang dulu asal usulnya bernama PT Asjaya Industri Sekuritas. Jadi kita menunggu moto dari Pak Kapolri, Bapak Kapolri, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi kita menunggu bukti-buktinya beserta timnya. Betul. Itulah dari para korban Indosuria, dan ya semoga mereka bisa mendapatkan asetnya kembali, dan juga di LP yang kedua ini yang dilaporkan Indosuria Anti Finance bisa diperiksa juga ayahnya, terlapor ayahnya, istrinya, dan juga direksi-direksi lainnya, siapa tahu ada aliran dana, dan ya mereka berharap asetnya bisa dikembalikan dan bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari awal. Ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar bisa terus mendapatkan informasi seputar hukum dan lain-lain dari kita. Terima kasih.